Shalom Aleichem bersama Masiah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, hari ini kita memasuki minggu persiapan puasa Agung Prapaskah yang namanya Minggu Anak yang Hilang. Nah, minggu lalu kita sudah memasuki minggu apa, Bapak Ibu? Masih ingat? Bukan. Minggu lalu adalah minggu pemungut cukai dan orang Farisi. Nah, minggu sebelumnya minggu Zakeus. Nah, dari persiapan demi persiapan itu punya maknanya sendiri yang akan menolong kita mempersiapkan batin kita untuk menyambut Paskah. Nah, setelah minggu Zakeus, kita memasuki kemarin adalah minggu pemungut cukai dan orang Farisi. Kita diajar bagaimana kita merendahkan hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan dan tidak meninggikan diri atas orang lain atau menghakimi orang lain. Dan hari ini adalah hari Minggu Anak yang Hilang, the Sunday of Prodigal Son, Minggu Anak yang Hilang. Di mana nats bacaan kita diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 yang mengisahkan perumpamaan mengenai anak yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teks perumpamaan ini adalah satu rangkaian dari perumpamaan tentang domba yang hilang, lalu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, kalau domba yang hilang masih ingat ya kisahnya? Tuhan mengumpamakan ada orang memiliki 100 ekor domba, lalu kehilangan 1 ekor. Dan bagaimana gembala yang baik ini meninggalkan yang 99 demi menyelamatkan 1 ekor yang tersesat. Lalu diceritakan lagi perumpamaan mengenai dirham yang hilang. Nah, ini konteksnya adalah di pasal 15 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, dari peristiwa ini lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan yang terakhir puncaknya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Baik domba, dirham atau uang, serta anak, semua sama-sama hilang. Dan ketiga perumpamaan ini, meskipun berbeda ceritanya, tetapi maknanya sama. Yaitu bahwa kedatangan Tuhan adalah untuk menyelamatkan yang hilang. Dan Bapak Ibu, kisah tentang perumpamaan anak yang hilang ini saya beri judul renungan adalah harga pelukan Bapa. Nah, harga pelukan Bapa. Bapa di dalam perumpamaan ini menjelaskan mengenai Allah kita, Allah Sang Bapa di surga. Lalu ada 2 anak katanya, anak sulung dan anak bungsu. Nah, yang sulung itu adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan yang bungsu adalah orang-orang non-Yahudi, bangsa non-Yahudi yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang berdosa. Itulah sebabnya Tuhan menceritakan perumpamaan ini karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak senang Yesus duduk mengajar bersama dengan orang-orang berdosa. Nah, yang sulung ini adalah orang Yahudi, yang bungsu adalah non-Yahudi. Kenapa bangsa Yahudi digambarkan sebagai anak sulung? Kita tahu bangsa Israel itu bangsa pilihan. Dan kepada bangsa Yahudi inilah dipercayakan firman Allah. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan bangsa Yahudi ini mengingat dengan baik, menceritakan dengan baik turun-temurun kisah tentang Allah yang esa. Kisah penciptaan, kita baca dari kitab Kejadian, itu kitabnya orang Yahudi Bapak Ibu Saudara. Terus Kejadian tentang penciptaan, tentang kejatuhan manusia dalam dosa, tentang air bah, lalu tentang anak-anak Nuh dan seterusnya. Orang Yahudi lah yang menjaga dengan baik kisah-kisah tentang Allah, ingatan-ingatan tentang Allah. Itulah sebabnya Sang Bapa berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Nah, orang Yahudi selalu bersama-sama dengan Tuhan, sehingga mereka memiliki firman Tuhan, mereka mencatat
dan mereka mengajarkan turun-temurun kepada keturunan mereka. Bagaimana dengan bangsa non-Yahudi, anak bungsu? Anak bungsu ini sedikit kurang ajar, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dia meminta warisan kepada bapaknya sedangkan bapaknya masih hidup. Nah, warisan itu diberikan orang tua kalau orang tua sudah meninggal ya, kalau tidak salah. Betul nggak? Ada yang namanya surat wasiat dan itu menunggu bapak itu meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi anak bungsu ini bersikap kurang ajar kepada ayahnya. Dia minta warisan selama ayahnya masih hidup. Tetapi bapak ini dengan kasih mau memberikan warisan itu kepadanya. Nah, bangsa non-Yahudi ini, Bapak Ibu Saudara, tidak tinggal bersama dengan bapak, melainkan pergi ke negeri yang jauh dan mengacaukan segala ingatan tentang Allah. Bapak Ibu, kita tahu cerita tentang berbagai mitos, berbagai legenda penciptaan. Dari mana? Bangsa Mesir, bangsa Babel, bangsa Asyur, ya ta? Dewa-dewi yang katanya menciptakan bumi ini, dan lain sebagainya. Di budaya Tiongkok ada kisah tentang 8 dewa yang naik kapal. Itu ada gambarnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, 8 dewa ini menggambarkan 8 manusia. Nuh, istri, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan menantunya. Jadi ada 8. Ya kan? Nah, orang-orang Chinese itu menggambarkan 8 ini sebagai 8 dewa yang ada di gambar perahu. Nah, Bapak Ibu bisa cari nanti, searching di Google mengenai kisah air bah dalam mitologi ya Tiongkok. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang non-Yahudi itu mengacaukan ingatan tentang Allah. Dijadikan mitos, dijadikan legenda, dan itulah dikatakan membuang harta karunia Allah yang telah diberikan. Nah, harta atau warisan yang diberikan itu bicara mengenai warisan rohani, Bapak Ibu Saudara. Negeri yang jauh, tempat kemana si bungsu ini pergi, itu menggambarkan dia pergi menjauh dari hadirat Tuhan. Pergi menjauh dari hadirat Tuhan. Akibatnya apa? Ketika kita menjauh dari Tuhan, maka dia menderita kelaparan yang hebat. Kelaparan yang hebat ini bukan bicara soal kelaparan jasmaniah, tetapi kelaparan rohani. Lapar dan haus akan kebenaran dan ingin dikenyangkan oleh makanan babi. Makanan babi itu adalah gambaran dari ilusi-ilusi yang iblis berikan kepada manusia. Damai sejahtera yang semu, kekayaan yang sementara, kesehatan yang sementara, sesungguhnya jauh dari apa yang Allah berikan. Nah, itu adalah ilusi-ilusi iblis digambarkan dengan makanan babi. Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhannya si bungsu ini bertobat. Nah, bungsu ini menggambarkan juga pribadi saya dan saudara. Kita orang-orang non-Israel, betul ya? Ada orang Jawa, orang Batak, orang mana lagi ini? Suku-suku berbagai macam. Kita yang jelas adalah non-Israel. Dan kita adalah anak bungsu dari dalam kisah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ini adalah peringatan yang keras bagi bangsa Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tidak senang kalau bangsa non-Yahudi itu diselamatkan. Dikatakan para orang Farisi dan ahli Taurat itu begitu cemburu dengan orang-orang berdosa yang mau dekat dengan Yesus, yang mau mendengar ajaran Yesus. Nah, Bapak Ibu, masalahnya adalah semua yang anak sulung itu terima dari sang bapa, dan semua yang anak sulung itu kerjakan bagi sang bapa, tadi kita sudah membaca bersama, itu sebenarnya dilakukan bukan karena kasih kepada bapa, tetapi karena mengharapkan imbalan, mengharapkan upah. Dikatakan oleh anak sulung, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Nah, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini kan baik, Bapak Ibu.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita. Jadi ternyata dia punya motivasi melayani Tuhan, melayani gerejanya dengan tujuan mengharapkan sesuatu imbalan. Apa yang bisa aku terima dari gereja? Kalau gereja-gereja di luar ortodok itu ada istilahnya PK, persembahan kasih. Biasanya seperti saya yang membawa renungan gini, nanti setelah pulang itu saya diamplopi. Jadi ada motivasi lain dari pelayan-pelayan di mimbar untuk mengenai hal itu. Ada mengharapkan imbalan. Apapun, aku belum pernah melanggar perintah Bapa, menjaga kesucian hidup, menjauhkan diri dari dosa dengan tujuan supaya macam-macam, supaya aku sehat, supaya aku diberkati Tuhan, supaya anak cucu bla 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 bla. Jadi mengharap imbalan, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika yang terjadi adalah sebaliknya, maka yang keluar adalah kekecewaan kepada Tuhan. Itu kalau dia punya motivasi mengharap imbalan. Karena apa yang telah aku lakukan ternyata tidak seperti yang aku harapkan, yang aku terima itu. Tetapi kalau kita dengan hati yang bersih melakukan segala sesuatu dengan kasih kepada Allah. Aku tidak berdosa karena aku mengasihi Allah. Aku tidak melakukan ABCD yang bertentangan dengan hukum Allah karena memang aku mengasihi Allah. Karena aku sudah diselamatkan. Lalu terjadi hal yang buruk seperti menimpa Ayub, maka tidak akan keluar kata-kata kutuk dari mulut kita kepada Tuhan. Justru kita akan memuliakan Tuhan atas segala sesuatu, kata Santo Yohanes Chrysostomus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita sebagai anak-anak bungsu yang bangsa non-Yahudi yang sudah dicangkokkan kepada pokok pohon zaitun yang sejati, kita hidupi pertobatan ini dengan baik. Kita terima segala karunia dan segala sesuatu dari Allah, kita lakukan dengan kasih, jangan dengan mengharap imbalan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu akan menghasilkan kekecewaan semata. Nah, mari kita telisik hati kita. Selama ini kita bagaimana? Aku ibadah tipika, sehari sholat 3 kali, 7 kali, tetapi kok hidupku masih susah saja, kok Tuhan tidak memberkatiku. Nah, ini berarti salah, Bapak Ibu. Kita mengharap imbalan kalau begitu. Kita ibadah supaya diberkati, ya itu keliru. Dan itu hanya menghasilkan kekecewaan. Jangan. Mari kita perbaiki motivasi kita datang beribadah kepada Tuhan bukan untuk itu, tetapi kita beribadah kepada Tuhan karena kita menyatakan kasih kita kepada Bapa yang telah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nanti di hari Paskah kita akan mengingat itu. Itulah sebabnya minggu anak yang hilang ini masuk dalam minggu persiapan menjelang Paskah, puasa Paskah. Hati yang serong diluruskan supaya, kata Rasul Paulus, sekalipun aku bisa berbicara dalam beribu bahasa, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, sekalipun aku memiliki pengetahuan dan mengetahui segala rahasia, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, kalau aku tidak memiliki kasih, maka sama sekali tidak berguna. Sama seperti gong yang berkumandang dan yang bergemerincing. Jadi tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya kasih. Bapak Ibu beribadah di rumah, kalau tidak dilandaskan atas kasih Bapak Ibu kepada Tuhan, maka itu sia-sia. Di mana tidak ada kasih, yang ada hanyalah kekosongan dan kesia-siaan serta keegoisan. Kita datang kepada Tuhan dengan egois. Tuhan, aku sudah, ini seperti orang Farisi jatuhnya. Aku sudah berpuasa seminggu 2 kali, memberi 1/10 dan lain sebagainya. Aku tidak seperti pemungut cukai ini, orang berdosa. Nanti jatuhnya seperti itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, di minggu anak yang hilang ini, kita bersama-sama memperbaiki motivasi hati kita sebelum kita memasuki masa puasa Prapaskah. Yuk kita sama-sama luruskan hati, luruskan batin, supaya jiwa kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita bisa benar-benar mendapat berkat rohani dari puasa Prapaskah. Kiranya Allah berbelas kasih kepada jiwa kita.
Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad.